Baik, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi untuk penggunaan Microsoft Excel dalam pembelajaran, dalam administrasi pembelajaran. Kita hari ini memasuki hari ketiga, Hari pertama kita sudah mengenal Excel yang basic, kemudian formula dan penggunaan rumus-rumus logika-logika sederhana. Hari ini kita lanjutkan, Jadi kita lanjutkan materinya. Mungkin Bapak Ibu nanti jika ingin bertanya, kita akan sediakan waktu di akhir, atau mungkin bisa bertanya secara langsung nanti bisa bertanya secara langsung. Bapak Ibu nanti bisa mencoba mempraktekkan secara langsung, atau bisa juga mempraktekkan setelah kegiatan ini. Jadi nanti kami akan share materinya dan juga rekaman hari ini nanti bisa dipraktekkan. Apabila kesulitan nanti ada Bapak narasumber yaitu Pak Agus Manggala juga sudah ada di grup, sehingga Bapak Ibu jika bertanya nanti akan dibahas solusinya oleh beliau. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, akan saya beri kesempatan untuk Pak Agus Manggala untuk menyampaikan lanjutan materinya. Silakan Bapak. Suaranya Pak Agus belum di unmute. Oke, tes. Ya, sudah masuk. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi kita di kesempatan yang ketiga. Terima kasih kepada moderator Pak Randi. Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari materi yang hari Senin kemarin yang sempat tertunda. Dan langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menjawab dulu pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan di grup. Yang pertama itu adalah masalah membekukan layar. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana cara membekukan layar apabila judulnya itu ada 2 baris. Nah, jadi di layar Bapak Ibu sekalian, sini saya sudah membuatkan sampelnya. Jadi anggaplah yang akan kita bekukan itu sini, bagian atas yang saya sorot, dan yang akan bergerak secara dinamis hanya bagian bawah saja. Nah, seperti ini. Untuk bagian kanan dan ini, yang bagian kanan itu tidak kita gunakan, sehingga ketika kita lakukan geser ke kanan dan ke kiri, itu tidak akan mempengaruhi dari tabel yang sebenarnya yang kita punya. Nah, jadi kalau kemarin itu kita melakukan pembekuan layarnya itu menggunakan sel yang D9 atau di bagian sini. Nah, untuk yang sekarang itu kita gunakan saja sel yang tidak kita manfaatkan di bagian kanan. Tujuannya adalah untuk membekukan layar itu hanya batas yang tidak kita gunakan gitu. Jadi kalau saya perkecil layarnya seperti ini. Jadi yang kemarin kita gunakan sel yang sebagai patokan di D9, sekarang kita rubah sel yang akan kita bekukan itu di Q9. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi tidak akan mengganggu bagian yang akan kita lakukan editing. Begitu. Jadi pertama kita lakukan di sini untuk patokannya. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan patokan yang sebelah kanan, sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk metodenya sama, mungkin bisa
lihat di video pembelajaran sebelumnya untuk menentukan. Atau kalau misalnya saya mau ulang untuk sementara, saya akan ulangi dengan cara di sini kita lihat view ya. Kemudian sini freeze, karena sudah terfreeze maka saya akan melakukan unfreeze terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah yang normalnya, yang tidak dilakukan freeze. Sekarang saya akan melakukan freeze di bagian sini. Kita klik bagian Q9, kemudian kita lakukan freeze pens. Nah, maka sudah seperti ini. Dan perhatikan untuk bagian tabel utama kita itu tidak terpengaruh dengan adanya freeze. Itu jadi jawaban untuk yang Senin kemarin, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang sudah ditanyakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke jawaban pertanyaan yang nomor 2. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke masalah ranking kelas. Pak, kemarin ditanyakan bagaimana kalau nilainya itu sama? Ini. Misalnya kita punya 2 nilai yang sama. Kalau kita menggunakan metode yang hanya rank, maka di sini hasilnya itu akan memiliki 2 ranking 1 yang sama. Jadi kita bingung, nanti kita pilih yang ini atau yang ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan tambahan formula seperti yang saya tulis di bagian bawah sini. Nah, jadi kalau kemarin kita hanya membuat rank, kemudian kita tentukan patokan pertama, kemudian kita tentukan referensi dari tabel yang akan kita gunakan, kemudian kita tentukan jenisnya, terurut ke bawah atau dari atas ke bawah, kita akan menggunakan 0. Sekarang saya menggunakan formula baru dengan tambahan yang seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di bagian kanan bawah ini. Oke, supaya enak, silakan Bapak Ibu buat satu kolom baru di samping ranking kelas, sehingga nanti akan tampak seperti yang punya saya ini. Silakan Bapak Ibu gunakan file yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian, kosongkan saja semuanya. Nah, misalnya dihapus saja semuanya, envelope tidak ada sama sekali. Nanti kita akan coba menggunakan formula baru yang mana nanti hasilnya itu ranking kelasnya tidak ada yang double. Seperti judulnya ini. Jadi ranking kelas tanpa ada yang double. Oke, silakan Bapak Ibu buat dulu kolomnya. Setelah dibuat kolom, nanti saya akan lanjutkan menggunakan formula ini. Oke, kalau sudah membuat kolom baru, maka silakan ketikkan formulanya. Ini rank seperti kemarin, kita gunakan rank. Kemudian numbernya itu kita pilih I9. Boleh diketikkan atau boleh dipilih seperti ini. Ketikan manual atau dipilih langsung, boleh. Kemudian untuk rank, referensi data yang akan kita gunakan I9 sampai I18. Untuk dolarnya nanti dulu nggak apa-apa, kita hapus dulu misalnya dolarnya. Untuk menghapus dolar, ini bisa menggunakan F4 juga. Jadi kalau kemarin kita membuat dolarnya itu dengan F4, seperti ini, ngapusnya juga F4, tetapi diklikkan sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Jadi kita ketikkan F4, sekali dia akan terbentuk dolarnya 2. Ini artinya dia mengunci kolom dan baris. Ketika kita klik sekali F4, ini akan mengunci baris saja, dan seterusnya. Atau nanti kalau misalnya untuk pastinya Bapak Ibu bisa coba sendiri gitu. Jadi untuk sementara bikin dulu ringnya seperti ini, nggak usah pakai dolar. Kemudian ditambah rumusnya tuh count if. Nah, jadi kita tambahkan ring yang ini, kita tambahkan count if. Kemudian buka kurung I9. Ya, yang 9. Ini ringnya ini ya. Ringnya itu I9 dan I9. Pak, kenapa I9 saja yang digunakan? Karena kita hanya mengacu nanti ke nilai urutan yang pertama gitu. Jadi kita hanya mengacu kepada nilai baris I9 saja. Kalau untuk referensi ini, dia mengacu ke I9 sampai I18. Gitu. Silakan Bapak Ibu coba dulu. Nah, setelah dibuat seperti ini, titik koma, dolar, I9. Nah, ini langsung gunakan ya, Bapak Ibu. Langsung gunakan dolarnya, I9, 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 dan jangan lupa tutup kurung, kemudian kurang 1. Kurang 1. Nah, setelah Bapak Ibu membuat formula, ini bisa kita pasang dolar kembali. Kemudian tekan enter. Nah, setelah nanti muncul angka yang sebelah kanan, tinggal Bapak Ibu tarik ke arah bawah. Nah, jadi nanti bagian bawahnya itu akan menjadi seperti yang saya tampilkan di kolom baru ini. Oke? Sejauh ini kalau ada yang mau bertanya atau ingin terlalu cepat atau butuh penjelasan ulang, boleh diinformasikan. Maaf Pak, Ya. punya saya kok enggak mau muncul ini ya Pak, yang rank 9, kemudian kan ditarik ke bawah, itu munculnya cuma 2 ya Pak. Coba Ibu coba diktekan, saya coba ngecek rumusnya benar atau enggak nih. Coba rank sama dengan rank. Saya samakan baris dan kolomnya. Rank. Saya samakan dulu Pak soalnya. Saya samakan dulu ya Pak. Oke, silakan. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Pak, tolong ya. di zoom rumusnya Pak. Apa? Rumusnya itu tolong di zoom, nggak begitu kelihatan. Oke, rumusnya saya akan zoom. Sebentar. Kita gunakan yang ini saja ya. Nah, ini rumusnya ini. Atau sebentar, oh ya nggak apa-apa lah. Saya coba copy aja, saya coba tarik ke sini ya, Bapak Ibu, supaya nggak mengganggu yang sampingnya ini. Sebentar. Kita masukkan ke sini aja. Nah, ini rumusnya ini. Nah, oke.
Gimana Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa kelihatan ya? Ini rumusnya. Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Maaf Pak Agus. Ya. Kan sudah sama dengan rem kurung buka, saya Ya. tarik mulai L9 sampai L18. Bukan L, Bu. Tapi I. I. I9 sampai I18. I9, bukan I8. I-nya I. Ya. Nah. Sampai ke bawah itu Pak, nariknya Pak. Bukan. Maksud Ibu, saya mau ngecek dulu rumus yang Ibu pakai, biar nanti kalau yang bagian bawah dia hanya ngikut dari apa yang ini, Bu. Nah, tinggal ngikut aja dia. Artinya kita patokannya menggunakan rumus yang baris ke-9 aja. Jadi satu patokan dulu. Kalau satu patokan sudah benar, yang bawahnya pasti ikut benar gitu, Bu. Jadi pastikan dulu rumus Ibu sudah mengikuti apa yang saya tampilkan di layar monitor. Baik. Ditulis manual itu bisa ya Pak ya? Boleh, yang dolarnya boleh. Gitu. Saya coba ya Pak. Gimana Bu? Sudah bisa? Bentar. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Min satunya itu ditulis juga ya Pak? Ya, karena itu nanti menjadi isi dari rumus itu sendiri. Nah, jadi di sini min 1 itu tetap ikut di bagian bawahnya. Jadi yang berubah itu hanya nilai patokan aja. Iya, bisa Pak. Oke, kalau udah bisa yang nomor 1, Bu langsung tarik ke bawah. Kalau hasilnya sudah sama seperti yang ada di monitor ini, artinya persamaan yang Ibu gunakan itu sudah berhasil. Nah, coba cek bagian sini. Di sini kan untuk yang rank kelas materi sebelumnya itu double. Jadi antara ini dengan ini sama. Nah, sedangkan di sini sudah berbeda. Jadi tidak ada satupun ranking yang sama walaupun nilai yang ada itu sama. Jadi gini, walaupun nilainya sama-sama 100, tetapi ada salah satu yang diubah. Satu misalnya yang satu, yang lainnya itu nilai rankingnya ranking kedua. Nah, cuman perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, untuk formula ini ada kelemahannya, itu adalah nilai yang dijadikan ranking 1 itu hanya ditempatkan untuk yang pertama kali nilai ini kita gunakan. Misalnya gini, misalnya kalau nama si Galih ini di urutan nomor 1, nilainya 100, maka si Galih yang akan mendapatkan nilai 100. Nah, kalaupun misalnya si Rizky Amalia ini sama, dia walaupun nilainya sama, dia akan tetap menjadi nomor 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti saya ubah ini menjadi, misalnya gini, saya ubah menjadi 102 lah, 198. Nah, ini kemudian yang 100 itu saya ubah ke Naila.
ini misalnya saya rubah 100, maka si Naila ini yang akan menjadi ranking pertama, gitu. Saya harap Bapak Ibu mengerti dan paham kalau ini artinya urutan yang paling atas itu yang akan menjadi pilihan yang ranking 1 untuk nilai yang paling besar. Gitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Maaf Pak Agus, saya kok masih belum betul ya. Untuk mungkin rumus saya salah. Tapi saya ini ya. Rumus saya kok masih salah ya. Coba Ibu diktekan sebentar biar saya ngecek di bagian mana yang salahnya, Bu. Sama dengan rank RANK ya, rank. Ya, terus buka kurung. Buka kurung, kebetulan saya pakainya itu di I-nya 6, Pak. Oke, jadi I6. I6. Terus kemudian titik koma I6 juga. Terus dolar, Pak, dari awal sampai akhir. Dolar. Sampai I15, Pak. Terus datanya 15 ya? Iya. Tutup kurung plus kontip. Kontip. Ya, terus kemudian I6. Buka kurung, titik koma. Oh, ini bukan titik koma, tapi bukan titik 2. Ya, titik 2. Oh ya, berarti ada salah di sini ya, Pak ya. Jadi titik 2. Nah, yang bagian sini baru titik koma. Oh, bukan titik koma, titik 2 semua. Enggak, yang pertama titik 2, yang keduanya titik koma. Ya, bentar. Titik 2. Terus kemudian yang keduanya titik koma. Titik koma. Ya, benar. Titik koma. Bentar ya, Pak ya. Oke, silakan. Titik koma, titik 2, terus kemudian ngeklik lagi I6. Ya. Klik lagi I6, kemudian titik koma lagi. Enggak. Bu, halo Bu. Ya. Supaya kita enak, di kontip dulu, kontip. Oke. Ya. Buka kurung. Ya. Dolar. Ya. Oh, dolar dulu. Kontip buka kurung dolar dulu, Pak. Dolar dulu, ya. Oh ya, dolar dulu. Ya. Dolar. Yang I6 tadi, Pak. Iya. Nanti I6-nya nanti kan saya mengejanya satu-satu biar nggak salah. Oh iya, I dolar, ya betul. Kemudian 6. 6, betul. Kemudian titik 2. Titik 2, betul. Kemudian I, betul. 6. Iya. Titik koma. Oh, titik koma, ya. Ya, I. Titik koma, I. Kemudian 6. 6. Tutup kurung. Tutup kurung, ya. Kurang 1. Iya, betul. Dah. Enter ya, Pak. Enter. Ya. Hasilnya, bisa? Bentar. Itu malah hasilnya yang satunya 2. Ada 112. 112. Yang satunya 2. Oh iya. Atau gini aja Bu, nanti Ibu bisa langsung ke saya. Nanti saya bisa langsung ajarin Ibu ke ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Baik Bu. Kalau biasanya saya pakainya itu Pak. Kalau inginnya yang 1 sampai itu pakainya short itu loh Pak. Pakai filter itu loh. Iya, bisa dari pakai short filter, ya. Aku biasanya pakai itu, Pak, kalau yang untuk biar bisa urut. Tapi kalau enggak urut, ya ada 2. Yang ranking satunya ada 2, itu ya pakai ring itu. Biasanya seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi kemarin kita sudah masuk ke phrase ini ya, sama kemudian filter, lower dan upper, proper sudah, text function sudah. Nah, ini adalah materi baru, namanya itu validation list. Nah, jadi saya akan mendemonstrasikan dulu apa itu validation list. Jadi, saya punya data ini, Bapak Ibu. Pertama saya punya data. Anggaplah ini namanya itu database, misalnya. Saya tulis namanya itu database. Nah, jadi database ini akan saya panggil sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, contoh misalnya, di sini ada judulnya itu nama orang tua, kemudian pekerjaannya dan alamat. Kemudian saya mau memilih nama,
itu langsung turun seperti ini. Nah, jadi berdasarkan database yang ada di nama orang tua. Tuh. Nah, begitu juga dengan pekerjaan orang tua, di sini sesuai dengan database. Misalnya saya rubah, di sini misalnya karyawan swasta misalnya. Nah, maka di sini hasilnya juga akan berubah menjadi karyawan swasta dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi ini bagaimana membuatnya? Nah, pertama, ini saya sudah buat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil membuat langkah ini, saya akan mendemonstrasikan kalau misalnya ada tulisan panjang seperti ini, kalau kita enter, dia akan turun ke bawah Bapak Ibu ya. Tetapi kalau ingin menampilkan tulisan ini ke bawah, itu tekannya enter, ALT plus enter. Nah, jadi seperti ini. Itu. Jadi ini tambahan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya tekan ALT plus enter. Ini gunanya untuk menurunkan atau membuat baris baru tulisan di baris Excel. Oke. Jadi ALT ini tambahan saja supaya kelihatan karena ketutup oleh video. Jadi di sini kita klik data, kemudian di situ ada data tools namanya. Ini data, kemudian di sini ada namanya itu data tools, ya. Data tools yang bagian sini kita pilih di bagian yang ada tanda panah ke bawah itu namanya itu data validation. Nah, ini. Kemudian dari data validation ini kita pilih yang setting, ini akan terpilih secara otomatis. Kemudian di sini bagian allow ini kita pilih yang list. Nih, lihat list. Nah, sumber datanya ini kita pilih. Nih. Nah, kita tentukan misalnya di sini. Nah, gitu. Klik OK. Gitu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu mencoba untuk membuat database. Pertama, buat dulu data ini. Nah, silakan Bapak Ibu buat dulu database ya. Seperti ini. Bebas. Kemudian nanti setelah membuat database, bikin list seperti ini. Kalau misalnya supaya simpel boleh satu saja boleh, nama orang tua saja boleh. Jadi yang di Bapak Ibu buat, misalnya anggaplah yang ini saja. Nah, yang ini saja. Nah, yang ini nggak usah. Ini akan saya hide. Nah, ini nggak usah. Jadi Bapak Ibu silakan bikin dulu satu contoh. Di sini ada nama orang tua. Nah, di sheet sebelahnya itu nanti yang akan kita buatkan tombol ini, dan ini adalah database sumbernya. Oke, silakan Bapak Ibu. Bikin seperti ini. Nah, guna data list seperti ini, itu sangat memudahkan ketika kita punya banyak data, kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi tinggal pilih seperti ini. Jadi tidak perlu lagi kita mengetikkan. Kalau misalnya kita harus mengetikkan ulang, padahal datanya sudah ada, itu akan cukup merepotkan, apalagi jumlah datanya banyak. Oke, kalau sudah dibuat nama orang tua, kemudian letakkan saja, ini nggak usah dulu diganggu, nanti yang akan kita buatkan formulanya. Untuk sementara saya akan hapus dulu, supaya
sama-sama kita membuat. Saya akan hapus. Sebentar. Ganggu ini. Oke, kita ambil di data. Nah, kemudian saya akan hapus. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada, tinggal kita klik data validation, itu clear all. Nah, jadi kita hapus semua. Jadi tanda yang garis bawah tadi tidak ada. Nah, jadi seperti ini yang Bapak Ibu buat ya. Kosongkan saja, ini nggak apa-apa. Kalau sudah dibuat, udah belum Bapak Ibu buatnya? Yang blok kuning itu sudah, Pak. Udah, oke. Kalau yang di blok kuning sudah, kita klik yang akan kita buat listnya. Jadi anggaplah di B5. Jadi kolom B, baris kelima, kita B5. klik di sini. Saya Kita sorot ya. Saya samakan dulu. Oke. Biar. Nah, bagusnya untuk Bapak Ibu, kita samakan dengan yang punya saya ya. Supaya nanti enak kita langsung mencoba. Iya Pak, iya Pak, sudah Pak. Oke. Nah, sekarang kita klik yang B5 sehingga terpilih, kemudian bagian data klik, kita arahkan ke data tools. Nah, data tools. Jadi di sini data tools. Nah, di sini data tools. Kemudian yang bagian ada tanda panah ke bawah, itu kita klik data validation. Nah, data validation, kemudian di bagian setting ini akan terbuka secara otomatis. Nah, bagian yang allow ini kita pilih list. Nah, karena di sini ada banyak ya, Bapak Ibu, ada list, date, dan seterusnya. Kita pilih list. Setelah kita pilih list, ini menjadi tidak aktif datanya. Nah, yang source ini kita klik bagian kanan yang ada tanda panah ke arah atas. Nah, kita arahkan ke data yang kita punya tadi. Itu. Setelah ini, kita klik lagi yang bagian kanan bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, sekarang kalau data ini sudah berhasil, maka akan muncul tanda panah ke bawah di sel B5 yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini tandanya kalau sudah berhasil. Gitu Bapak Ibu. Silakan coba. Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Boleh, Untuk silakan. nama orang tuanya itu di kolom D ya, Pak. Kolom C-nya dikosongkan gitu ya. Ya, di kolom D. Di D. C-nya untuk apa tuh Pak dikosongkan? Oh, enggak. Kayak ini cuma ini aja. Apa nih? Anggap apa pembatas. Nanti kalau misalnya kita bikin tabel kan bisa kita kecilkan begini, Bu. Biar rapi aja gitu. Iya, iya. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Ini judulnya ya. Nah, jadi ini gunanya kita membuat validation list ini sangat memudahkan ketika kita ingin memilih nama-nama orang yang kita ingin lakukan pekerjaannya gitu, apa mau dicetak atau mau diapakan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Udah bisa? Data tools itu yang mana ya Pak? Kok yang mana? Data tools itu perintahnya di mana ya Pak? Data. Ini, Ibu klik data dulu. Ya, sudah. Kemudian di arah kanan sini, Bu. Sebentar. Arah kanan. HP soalnya. Oh, sebentar. Data TIA sudah. Data tools ada? Nggak ada, Pak, karena ya, Pak. Beda ya. Enggak sih. Ibu pakai ada. Ada kan? Ada, tapi enggak mau hitam. Oh enggak, Ibu klik ESC dulu, Jangan di ini dulu coba. Iya. Setelah kemudian klik data.
Iya. Nah, di data tools udah ketemu? Data tool-nya ada, tapi itu maksudnya enggak timbul gitu loh, Pak. Nggak aktif gitu. Iya. Itu tadi Ibu coba klik ESC di keyboardnya. Sudah. Yang ESC. Nah, coba lagi diklik. Muncul? Enggak mau, Pak. Biar Pak, enggak apa-apa, Pak. Saya coba di aja. Yang mungkin enggak mau gelap warnanya, terang ini. Apanya ya? Sebentar mungkin. Bagus, izin bertanya. Oke, Bu. Apa mohon maaf nih videonya saya matiin ya, Pak. Ya. Karena sinyal. Bapak Halo, kalau Bu. Enggak bisa, enggak muncul warnanya itu, perintahnya itu. Yang di sini ya, Bu ya? Yang bawah. Yang ini data tool-nya. Oh, data tool-nya nggak muncul. Iya. Enggak mau gelap warnanya, terang. Iya, Pak. Sama juga, saya juga seperti itu, Pak. Oke, gini aja Bu. Nanti Ibu bisa fotokan ke saya, kirim ke saya. Nanti kita coba bahas pribadi karena nama ini kadang ada kasus-kasus tertentu yang mungkin Ibu ada yang nggak aktif dulu. Sama kayak misalnya kita ketik seperti ini. Nah, nih, ketika kursornya ini kelap-kelip seperti ini, maka di sini tidak muncul. Seperti ini dia. Iya, iya. Nah, makanya kita harus keluarkan dulu dari sini dengan mengetikkan ESC yang keyboard kiri paling atas. Nah, Iya. maka muncul. Itu, Bu. Ini, Pak. Kalau dia kursornya masih kelap-kelip, memang ini tidak bisa kita klik. Tidak bisa memang, Pak. Semuanya gitu, Pak. Mulai connection, kita lihat orangnya memang enggak ini. Mungkin pengaturannya ya. Mungkin pengaturannya bisa, Bu. Nah, atau nanti Bu bisa privat ke saya aja, Bu. Di PM aja, misalnya fotonya begini, Pak. Bisa saya coba cek ya. Iya. Mungkin saya coba di laptop yang lain nanti mungkin, Pak. Enggak apa-apa. Baik. Oke, yang tadi ada lagi, Bu, yang mau nanya? Ya, Bapak, mohon maaf bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan database-nya bertambah, apa langsung otomatis juga bisa itu berubah di ini atau memang harus kita ulang lagi dari awal lagi? Nah, jadi gini Bu, kalau database-nya bertambah, itu ada formulanya yang nanti di sini Bu namanya. Jadi formulanya itu name manager. Nanti kita bikin baru, ada itu. Jadi namanya itu dynamic. Jadi kalau misalnya ada waktu boleh nanti saya akan tambahkan. Kalau misalnya enggak, nanti ada punya saya itu ada namanya itu Agus Manggala. Agus Manggala itu di blog itu di web saya itu saya sudah buatkan cara dinamisnya Bu, gitu. Jadi kalau misalnya tambahannya ada, itu akan secara otomatis. Cuman kalau saat ini kita hanya memunculkan yang ada saja. Jadi kalau misalnya saya tambah di sini Putri, maka Putri akan tidak masuk di sini karena belum kita buatkan yang dinamis. Jadi untuk sementara ini baru yang ini saja. Tetapi kalau misalnya Ibu nanya, Bu, Pak, bisa nggak ditambahkan secara otomatis? Bisa. Jawabannya bisa, tapi mungkin waktunya bukan sekarang saya jelaskan gitu, Bu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Yang lain? Nanya, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan Pak yang kemarin yang hidden and footer. Misalkan kan kita tuh nyetak rapot lah ibaratnya kan. Nah, nyetak rapot itu di bawah rapot itu mau kita tambahkan nama anaknya. Ya. Nah, bagaimana cara menambahkan nama anak itu yang langsung melink dengan sel? Oh gitu. Karena iya Pak. Gitu. Sebenarnya gini Bu, Bapak, kebenaran untuk hidden footer ini saya sudah buatkan materinya. Ini hidden footer, kemudian ketika saya coba ini, kita print preview, maka tampilannya sudah ada hidden footer nih. Ini headernya, ini footernya. Nanti untuk yang pertanyaan Ibu, Bapak, misalnya supaya dia ngelink dengan nama anaknya, coba
Ini nggak apa-apa Pak Randi, kita langsung aja loncat ke sini ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, jadi kita coba menjawab pertanyaan Bapak tadi, masalah hidden and footer. Jadi, sebenarnya udah saya bikin, tetapi tadi maksud saya supaya yang lainnya ini dulu Pak. Karena di sini ada hubungannya dengan setting kertas, maksud saya kan, jadi... Ya baik Pak, enggak apa-apa Pak. Yang mungkin urut dulu Pak Agus, enggak apa-apa, urut dulu ya. Iya, urut dulu. Biar ini maksud saya enak ininya ngaturnya gitu. Iya betul Pak, enggak apa-apa. Kita urut aja Pak ya. Nah. Oke. Kalau misalnya udah validation list, sekarang udah berhasil. Ini sekarang sudah seperti ini. Nah, ada satu lagi materinya yaitu VLOOKUP. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan validation list. Dengan validation list ya. Ini saya akan coba presentasikan dulu. Ini tadi saya sudah mencoba untuk mengurutkan dengan nama ini. Sekarang saya akan coba buat misalnya Sukardin. Saya akan milih Sukardin. Maka secara otomatis bagian pekerja orang tua tadi itu akan muncul sesuai dengan database kita. Nah, gini. Saya Agus Manggala, ini tinggal klik Tani, alamat di Bandung. Misalnya kemudian Kirun, pekerjaan orang tuanya dosen, tinggalnya di Surabaya. Gitu. Jadi syarat pertama yang harus dipelajari dulu adalah menggunakan validation list yang barusan kita bahas. Ini. Kalau sudah paham, maka kita akan lanjutkan ke VLOOKUP. Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi kita lanjut ke VLOOKUP ya Bapak Ibu ya. Pertama, kita gunakan tadi data yang Bapak Ibu sudah buat seperti ini. Maka di sini saya akan sembunyikan dulu supaya tidak mengganggu. Nah, tetapi nggak bisa ya berarti ya karena kita mau menggunakan data ini. Jadi kita pertama bikin dulu nama orang tua. Kalau sudah bisa Bapak Ibu gunakan dan menambah parameter yang ini. Bapak Ibu bisa gunakan yang pekerjaan orang tua dan alamat. Oke, silakan Bapak Ibu buatlah dulu pekerjaan orang tua dan alamat. Kemudian bagian sini, bagian B13 dan bagian B14 itu dikosongkan. Ya, kosongkan saja. Ini saya delete. Oke. Nah, kemudian bagian pekerjaan dan alamat ini harus Bapak Ibu bikin. Harus dibuat. Jadi ini pekerjaannya yang pertama buat tabel ini, yang kedua lanjutkan membuat tabel yang pekerjaan dan alamat. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya udah selesai, mohon diimporkan supaya bisa saya lanjutkan. Oke, Ibu Eri, ada yang mau ditanyakan? Oke, nah jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat tabel ini, silakan klik di bagian sebelah kanan pekerjaan orang tua, itu B13 ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak sama dengan ini, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini B13, ini yang akan kita isi berdasarkan sel patokan nama orang tua. Nah, jadi ketika saya membuat nama Agus Manggala, maka pekerjaan orang tua dari Agus Manggala ini akan muncul di bagian sel B13. Begitu juga dengan alamat dan ini secara otomatis. Oke, sekarang kita coba yang pekerjaan orang tua. Tapi pastikan Bapak Ibu sudah membuat
tabel yang ini. Karena VLOOKUP itu akan berdasarkan data tabel yang ada sebelumnya. Jadi tanpa ini maka tidak bisa kita membuat data VLOOKUP. Oke, sekarang kita klik di sebelah kanan pekerjaan orang tua, masukkan sama dengan ketikkan VLOOKUP. Oke, seperti ini. Nah, VLOOKUP itu akan mengacu ke tabel. Nah, di sini ditanya, lookup tabel apa, nilainya apa, masukkan di sini nilai kita. Nah, jadi ini patokan. Jadi sel patokan tadi namanya lookup value kita itu sel patokan. Kemudian titik koma. Di sini ditanya tabel array ya, tabel array. Tabel array kita nih ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari D9. Sebentar. Kita kalau misalnya ini, kita ngambilnya dari sini. Nah, coba. Nah, anggaplah itu dulu. Kemudian kita masukkan kolom indeksnya. Kolom indeksnya, karena di sini ada 1, 2, 3, kita masukkan nilainya itu 2, karena kita mau ngambil untuk pekerjaan. Kemudian titik koma, di sini ada pilihan kira-kira atau sama persis. Nah, kita pilih yang false atau sama persis ya. Bapak Ibu klik, nah, tutup kurung. Nah, maka kita coba masukkan gitu. Ini. Jadi Agus Manggala sudah berubah menjadi Sukardin, pekerjaan orang tuanya buruh, Agus Manggala pekerjaan orang tuanya tani, Hanif itu nelayan, dan Kirun itu dosen. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Jadi persamaannya ini. Kalau ada yang mau diulangi boleh? Ya Pak, mohon diulang. Diulang Pak. Oke. Kita ulang ya. Saya akan mengulang yang bagian alamat dulu supaya ini sama ya, karena yang nanti berubah itu hanya kolomnya. Nah, jadi kita punya 3 kolom ya Bapak Ibu ya. Sini saya tulis 1, kolom 2, kolom 3 nih. Nah, oke, saya buat dulu kolom. Sekarang data yang akan kita buat di sini itu akan mengacu ke dalam tabel yang ini berdasarkan nilai kolomnya. Nah, nilai kolomnya yang mana? Kalau yang nama orang tua tadi kolom 1, untuk pekerjaan nomor 2, dan untuk yang alamat nomor 3. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan VLOOKUP. Nah, itu sudah muncul ya Bapak Ibu. Kalau sudah muncul begini, ini tinggal kita klik aja. Tek 2 kali, maka sudah otomatis akan mengetik buka kurung. Nah, kemudian perhatikan di bagian bawahnya ini. Ini ada informasinya ya. Lookup value, artinya yang akan kita cari itu bagaimana? Yang ini. Ini sel patokannya. Sel patokan. Klik sel patokan. Kemudian titik koma. Lihat di sini ada titik koma juga ya Bapak Ibu ya. Setelah sel value titik koma. Titik koma. Nah, di sini ditanya namanya tabel array. Dan perhatikan supaya kita sama-sama memahami, di sini ada tulisan yang ditebalkan. Nah, artinya yang tipis ini artinya sudah dikerjakan, dan yang tebal ini artinya yang akan kita lakukan sekarang. Jadi pilih yang mana nih setelah lookup value, kita pilih yang tabel array-nya. Mana tabelnya? Ini. Nih. Itu. Setelah kita pilih tabel array-nya, titik koma. Nah, di sini ditanya kolom indeks.
Nah, ini yang baru kita masukkan. Karena kita di sini untuk alamat, maka kita gunakan kolom ketiga. Masukkan nilai 3. Setelah masuk kolom ketiga, titik koma kembali, lihat di sini, titik koma lagi setelah kolom indeks, titik koma. Nah, di sini ditanya, data yang kita inginkan hasilnya itu coba apa namanya, mirip-mirip atau sama persis. Karena kita ingin dia datanya itu sama persis, maka kita pilih exact match. Klik 2 kali atau ketikkan false. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih, paham Pak. Ya. Maksudnya. Jadi saya coba buatkan formulanya ke sini. Yang ini ada di sini. Oke. Oke. Nanti kalau misalnya kita punya lagi, misalnya saya coba buat lagi nih. Mau menambahkan alamat, kemudian hobi. Ya, misalnya hobi lah. Hobi memancing. Memancing, berenang, membaca, lari, kemudian berpetualang, kemudian olahraga, kemudian di sini ada misalnya dia lari tinju misalnya. Nah, jadi kita tinggal menambahkan, artinya di sini nomor kolomnya nomor 4, kolom keempat. Nah, caranya misalnya hobi, kita kasih judulnya. Di sini kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Tuh muncul VLOOKUP. Klik 2 kali. Kemudian VLOOKUP yang mana? Kirun. Nah, berarti tinggal kita klik sel yang kirun ini. Atau yang VLOOKUP value. Titik koma. Nah, masukkan tabelnya yang ini. Kemudian titik koma kembali. Masukkan di sini kolom indeksnya itu adalah nomor 4. Kemudian titik koma kembali. Masukkan false. Ketikkan saja. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul di sini Kirun, pekerjaan orang tuanya dosen, alamatnya Surabaya, hobinya itu tinju. Itu Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, insya Allah ya. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Di sini VLOOKUP juga, tetapi sumbernya itu terpisah. Nah, jadi tadi kalau kita membuat VLOOKUP, tapi sumbernya itu atau database-nya ini ada di sheet yang sama. Sheet-nya di sini, di samping. Nah, di sini saya membuat VLOOKUP yang datanya itu di tempat berbeda. Tuh, lihat. Nah, ini saya letakkan di mana? Di sumber data. Makanya kita coba cek dulu sumber datanya di sini. Nah, ini. Nah, jadi saya membuat sumber data baru. Artinya, yang inilah yang nanti kita akan jadikan database. Kenapa kita membuat database di sini? Karena kalau kita letakkan di sini, itu akan mengganggu tabel kita. Makanya kita ingin database itu hanya muncul ketika kita panggil saja. Jadi tidak perlu dia ditampilkan di sini. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Berarti di sheet yang lain ya Pak? Benar. Jadi kita buat dulu, anggaplah itu di sheet. Silakan Bapak Ibu buat sheet baru menggunakan nama itu sumber data. Nah ini.
Oh, sheet-nya dinamai sumber data ya. Nah, jadi sheet baru ya Bapak Ibu, tambahkan sheet baru. Kasih namanya itu bagaimana? Kasih nama, klik kanan di sheet-nya itu namanya rename. Nah, ketikkan saja sumber data. Gitu. Sumber data. Nah, di sini saya mencoba membuat sumber data itu misalnya anggaplah satu aja ya, Bapak Ibu ya. Supaya nggak terlalu banyak, karena prinsipnya adalah sama. Jadi di sini. Nah, perhatikan, di sini saya menggunakan dua ya. Yang pertama itu validation list, yang sudah saya jelaskan di sheet yang sebelumnya. Ini untuk pedoman kita. Nah, yang kedua itu VLOOKUP dengan data VLOOKUP ini kita ambil dari sumber data. Nah, jadi sini kita menggunakan data-data ini yang akan kita panggil menggunakan VLOOKUP dan validation list gitu. Oke, silakan Bapak Ibu coba dulu buat ini. Caranya Bapak Ibu atau gunakan yang sudah tadi atau Bapak Ibu copy paste boleh ya. Misalnya begini supaya nggak mengulang. Nah, masukkan begini. Nah, anggaplah seperti itu. Nanti ini yang akan kita buat. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Kita mulai untuk menggunakan validation list untuk sumber yang berbeda. Kalau tadi sumbernya sama ya Bapak Ibu ya. Ini adanya di sini. Kemudian yang VLOOKUP datanya ada di sini. Yang ketiga itu kita menggunakan validation list tetapi sumbernya bukan di sheet yang sama, melainkan di sumber data yang ini. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Di sini nama orang tua kita ambil datanya tuh dari tadi data, kemudian di data tools ini saya clear dulu, clear out, nah, buat kita buang ya. Jadi sama-sama baru, nggak ada data apa-apa. Di sini saya mau memunculkan untuk nama. Jadi sini klik di data, kemudian data validation, kemudian di list. Nah, pada saat source ini kita klik di sini, kita cari data yang mana akan kita gunakan. Nah, kita klik sumber data, masukkan di sini. Maka tampilan data validation-nya sudah ada sumber data ini. Ini secara otomatis ya Bapak Ibu, nggak usah kita ketikkan karena kalau ketikkan akan repot sekali. Klik ini, klik OK. Nah, maka sekarang datanya sudah ada. Nih. Oke. Langkah selanjutnya untuk pekerjaan orang tua. Nah, sekarang untuk pekerjaan orang tua kita menggunakan VLOOKUP. Nah, jadi ketikkan saja sama dengan VLOOKUP. Sama kayak tadi, klik. Nah, kemudian pilih sel patokan, klik titik koma. Nah, kemudian di sini ditanya mana arraynya. Mana arraynya? Nah, arraynya mana? Kita ambil dari sumber data nih. Nah, jadi langsung ke sini. Nah. Kemudian tekan enter. Sebentar. Enggak enter, tetapi titik koma. Saya ulangi aja ya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian nilainya ini. Kok sini? Bentar, sama dengan VLOOKUP. Nilainya putra, titik koma. Tabel arraynya kita ambil dari sumber data. Sini. Kemudian kita ketikkan titik koma.
Kemudian bagaimana yang pekerjaan itu ada di nomor 1, nomor 2. Berarti kita nomor 2. Masukkan nomor 2. Kemudian titik koma kembali, klik yang false. Nah, kemudian enter. Nah, itu. Kita coba tes Sukardin, Guru, Agus Manggala, Tani, sama dengan yang di atas. Coba Bapak Ibu, kita coba sama-sama ya. Ketikkan dulu VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian nilai lookup value-nya kita pilih. Nama orang tua. Titik koma. Nah, yang agak krusial bagian pemilihan tabel karena dia berada di sheet yang berbeda. Kita klik ini, untuk yang ini tinggal langsung pilih sumber data. Untuk yang tabel array, kita klik sumber data. Nah, perhatikan data yang akan kita klik-klik itu ada di bagian atas ya Bapak Ibu ya. Ini formulanya. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita pilih. Tuh lihat, ada perubahan di bagian atas. Nah, ini yang kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian klik di sini, titik koma, kolom indeksnya, karena kita menggunakan alamat, maka kolom indeksnya itu nomor 3. Kemudian titik koma kembali, pilih false. Nah, baru nanti tutup kurung, enter. Nah, hasilnya begini. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ulangi. Kita akan ulangi kalau misalnya memang perlu diulangi. Iya Pak, diulang Pak. Oke. Kita ulang kembali ya. Yang Tani, orang tuanya kita ulang. Pekerjaan orang tua kita ulang. Sama dengan, sama ya, VLOOKUP. Lookup tuh. Nah. Kemudian kita pilih sel patokan. Kemudian sel patokan kita titik koma. Nah, di sini ditanya mana tabelnya katanya. Tabelnya ada, tetapi di sumber data. Nah, masuklah ke sumber data. Kita pilih tabel yang ada di sumber data. Maka ada tanda putus-putus seperti ini yang jalan-jalan. Nah, setelah ini kita tidak bisa langsung edit. Kita harus langsung ketikkan di formulanya di bagian sini. Klik sekali di sini. Nah, titik koma. Kemudian ditanya kolom indeks. Karena kita ada pekerjaan, maka dimasukkan nomor 2. Kolom indeksnya artinya di kolom nomor 2. Setelah nomor 2, titik koma kembali. Di sini ada ditanya, mau Pak false atau true? Masuk aja false. Nah, ketikkan boleh. Nih, kemudian tutup kurung, enter. Gitu. Bisa Bapak Ibu? Coba. Pak, diulang dari validation list Pak, pelan Pak. Dari validation list? Ya. Oke. Dari validation list saya akan hapus dulu supaya dari awal. Nah, artinya tidak ada ya Bapak Ibu, nggak ada lagi pilihan di sini. Pertama, saya akan masuk ke data. Kemudian masuk ke data tools. Kemudian saya masuk ke data validation. Di bagian allow, ini saya ganti menjadi list. Kemudian source-nya atau sumbernya itu dari mana? Saya klik bagian kanan ini. Nah, dia akan mengarahkan ke sini. Ini ya. Maka saya akan memilih ke sumber data karena data kita ada di sumber data, di sheet sumber data. Klik sumber data. Nah, sekarang ini udah otomatis, nggak perlu kita klikkan.
langsung kita pilih yang nama orang tua. Setelah terpilih seperti ini, akan ada kotak yang dikelilingi oleh garis putus-putus. Ini artinya sudah benar. Kemudian, oke. Kalau sudah, tinggal kita pilih lagi nih, bagian ini. Nah, maka akan diarahkan ke sini. Tinggal kita klik oke. Nah, gitu. Sekarang, bisa? Bisa. Oke, sip. Mantap. Untuk yang VLOOKUP, Pak, tolong diulang VLOOKUP-nya. Oke, sekarang VLOOKUP kita ulang kembali. Saya hapus dulu ya semuanya. Sekarang VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, VL. Langsung ini, Bu. Udah, Bu? Bentar, Pak. Sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, itu kan udah otomatis. Sudah. Kita pilih namanya dulu. Jadi ini patokan kita. Lookup value-nya kita pilih yang nama. Nama, ya. Oke. Ya. Kemudian kita Sudah. titik koma. Titik koma, ya. Oke. Di sana ditanya, di sana ada tabel array kan ditanyanya? Tabel array, ya. Nah, ini langsung kita arahkan ke sheet yang sumber data tadi. Ya. Nah, oke. Ya, sudah. Sekarang kita pilih ring yang akan kita pakai. Sudah. Udah. Nah, ini nggak bisa kita edit. Kita langsung arahkan mouse-nya ke sini, Bu. Nah, ini, Bu ya. Ya. Nah, kemudian di sini udah selesai kan tabel array, kita titik koma lagi. Titik koma sekali lagi. Ya. Tadi karena pekerjaan, karena pekerjaan maka kolomnya ada di nomor 2 ya. Ini nomor 1, nomor 2. Berarti nomor kita ketikkan nomor 2. Nomor 2, betul. Kemudian Sudah. titik koma. Titik koma. Nah, ketikkan FALSE. False. Ya. False. Tutup kurung. False. Benar. False. False. Tutup kurung. Enter. Enter. Ya. Nah, lihat hasilnya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa. Sudah bisa. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, begitu juga yang ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk yang bagian alamat, supaya mudah, kita bisa copy yang data atasnya nih. Kita copy, klik kanan, copy, nah, masukkan ke sini, kita pastekan. Nah, klik di sini, kita pastekan. Ctrl P. Nah, yang kita rubah hanya bagian kolom yang nomor 2 ini kita ganti menjadi 3. Enter. Nah, gitu, Bu. Jadi lebih cepat. Kalau misalnya nanti kita mau buat banyak, jadi repot. Mending kita bikin 1, nanti kita tinggal merubah bagian yang kolom index number-nya saja. Gitu, Bu. Gimana, Bu? Oke? Oke. Ada pertanyaan lain? Maaf, Pak, untuk mengcopy itu biasanya kadang-kadang berubah kan ya, Pak? Kalau hanya copy saja, itu pilih yang mana, Pak? Kalau jadi sebenarnya copy saja itu, Bu. Jadi supaya tidak berubah, ini triknya tuh kita klik dulu yang bagian yang akan kita copy, Bu. Nah, kemudian kita ambil di formulanya sini, Bu. Nah, jadi jangan kita copy di sini. Takutnya nanti berubah. Nih, kalau Ibu klik kanan di sini copy, kita taruh di sini, takutnya berubah. Nah, makanya kita triknya itu kita klik bagian yang akan kita copy, arahkan kursor Ibu itu ngopinya di sini. Itu, Bu. Nah, jadi di sini yang kita klik kanan baru copy. Bukan kita langsung copy di sini. Gitu, Bu. Jadi kita klik dulu yang sel yang akan kita copy. Di sini kita klik. Klik kanan, copy. Nah, baru nanti di mana diletakkan? Anggaplah di sini. Nah, pastikan di sini kan. Tinggal kita rubah menjadi 3. Enter. Gitu.
Kalau Ibu Tani copy di sini, kita masukkan ke sini, dia berubah. Tuh. Gitu, Bu. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau Itu, tidak, ya. maaf, untuk perhitungan, maaf ya Pak, mungkin agak misalkan kita punya ini rumus yang harus dikopikan. Kadang-kadang kan berubah. Dari satu tabel ada rumus, yang ada rumus matematikanya mungkin lah. Itu kalau mengkopinya juga sama satu tabel itu ya. Tabel terdiri bermacam-macam, misalkan nilai. Itu ada rumusnya gitu loh Pak. Ada. Jadi sebenarnya tadi ada saya masukkan di sini namanya itu paste spesial, Bu. Jadi kalau misalnya kita mengklik ini, itu banyak metodenya. Misalnya saya coba klik copy. Nah, saya arahkan ke sini, itu klik kanan ada pastenya itu paste spesial tuh. Iya. Kita copy. Nah, paste spesial ini bisa kita gunakan, misalnya kita mau mengcopy namanya saja atau termasuk rumusnya atau termasuk formatnya. Nah, jadi ada macam-macam jenis copy, jenis palsu apa namanya? Nih, Bu. Ketika saya membuat copy misalnya kan, kemudian saya letakkan di sini, ini ada namanya paste spesial. Ada ini, kalau misalnya saya arahkan ke sini, paste P saja, ini nilainya saja. Kalau ini formulanya, kalau ini dia nanti berubah, kalau itu vertikal, horizontal akan dirubah menjadi vertikal. Kalau misalnya kita pastekan ini formatnya. Jadi semua format jenis huruf itu menggunakan paste spesial. Gitu, Bu. Berarti kalau yang mungkin yang Office lama itu harus nyari di paste spesialnya itu ya Pak, yang ditekan ya Pak. Saya baru tahu. Ya benar. Jadi kalau misalnya kita mau rumusnya aja yang kita pakai, misalnya gini, sama dengan, saya punya data nih 1, 2 ya, sana sum. Nah, yang saya jumlahkan ini kan Bu. Iya. Nah, di sini ini ada rumusnya kan? Iya. Nah, ketika saya mau mengcopy, klik kanan copy, kemudian sebelahnya saya copy paste spesial, misalnya kan. Nah, ini langsung ada. Kalau saya mempastikan nilai saja, maka yang ada muncul itu nanti hanya angka 3 saja, tidak ada rumusnya. Tetapi kalau saya menggunakan formulas, maka semuanya ikut. Tuh. Gitu. Ini saya menggunakan formulas. Itu, Bu. Iya. Oh, gitu ya. Baru tahu juga. Biasanya mikirnya paste spesial gitu aja, enggak? Iya. Yang lain. Iya, Pak. Oke, sekarang udah tahu ya. Jadi kita sudah menggunakan validation dan VLOOKUP dengan sumber data yang berbeda sheet. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari tadi. Ini mungkin bisa Bapak Ibu pelajari sendiri karena filenya nanti akan saya berikan. Saya mencoba ngambil datanya itu dari sini nih. Ketika saya merubah data ini, hasilnya akan seperti ini. Tuh, ya. Dari mana datanya? Dari sini. Nah, makanya ini saya punya 2 data. Yang pertama tadi contoh, dan ini adalah aplikasi kita. Jadi saya mengambil data yang ini, saya lihat sini, validation, data validation, tuh lihat. Yang ini, itu datanya dari sini. Bisa Ibu cek ya. Bapak Ibu cek sini, data validation, bisa dicek. Nah, ini datanya. Jadi ini untuk latihan ya Bapak Ibu, karena prosesnya sama. Nah, kemudian bagian jenis kelamin, matematika, tuh lihat. Bapak Ibu fokuslah ke sini saja ya, ke bagian tempat sini yang ada nilai ini. Ketika saya klik di sini, maka yang berubah itu hanya nilai kolom saja. Tuh. Ya, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini ketika saya klik misalnya Akila, yang muncul berubah terus. Gali dan seterusnya. Itu. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Silakan Bapak Ibu kalau ingin tanya, atau mungkin bisa lanjut dulu, tinggal sedikit Lanjut, ya. sekalian nanti pertanyaan terakhir mungkin Bapak. Oke, nah di sini akan menjadi tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa mencetak, Bu ya, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini saya memberikan satu materi tentang setting kertas. Ada langkahnya di sini supaya kita terurut. Yang pertama itu kita harus menentukan jenis ukuran kertas yang akan kita gunakan. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, di pasaran itu ada 3 ya yang familiar bagi kita itu. Pertama itu letter, kemudian itu legal, satu lagi A4. Nah, terkadang di beberapa sheet atau Excel Bapak Ibu itu ada yang F4 itu tidak ada ukurannya. Itu. Maka kita harus membuat ukuran tersebut. Nah, sekarang kita coba setting kertas dulu Bapak Ibu ya. Caranya adalah kita tentukan kertasnya dulu di page layout. Kemudian ukuran kertasnya. Nah, ini. Jadi di sini ada ukurannya. Yang A4 itu jelas Bapak Ibu ya, udah ada di apa namanya di sini di Bapak Ibu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya legal. Nah, ini yang folio yang kita sebut folio itu legal ini. Makanya di sini saya mencoba membuatkan, kita pindahkan aja supaya nggak menutupi. Nih, jadi ketika kita setting kertas, untuk yang legal itu ukurannya itu 22, sebentar 21. Oh bukan ini. Legal 21. Nah, ini 21,59 216 itu kali 356. Ini Bapak Ibu. Jadi yang F4 kita itu ukurannya itu yang ini. Nah, jadi namanya kalau di dalam Excel itu ukurannya itu adalah legal. Yang bawah ya, kita lihat 21,59 itu atau 21,6 mm. Sekarang kita pakai milimeter. Kemudian kali 35,56 atau 356 mm. Ini. Setelah kita tentukan jenis kertas, langkah pertama, kita pilih layout ini. Sorot bagian yang akan dicetak. Nah, gitu. Jadi yang akan kita cetak tuh bagian ini. Tuh. Nah, perhatikan misalnya kita anggap yang ada arsiran yang akan kita cetak seperti ini. Kemudian setelah kita sorot, pilih set print area. Di sini, di page layout tadi kita pilih set print area. Maka akan terbentuk seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan ada garis putus-putusnya. Setelah kita set print area, pilih page break preview bagian kanan bawah ini. Nih bagian sini. Nah, jadi hasil apa yang tadi saya pilih, maka akan ditampilkan seperti ini. Ya, saya perkecil supaya kelihatan. Jadi ketika saya klik page break preview, maka akan muncul yang tanda warna biru. Nah, tanda warna biru inilah yang nanti menjadi batas yang akan kita cetak. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang akan kita cetak. Kalau misalnya nanti jadinya begini, nah maka batas itu hanya di wali kelas ini saja. Padahal kita ingin mencetak ini sampai ke bawah. Nah, jadi tinggal kita geser aja. Kalau misalnya ini kurang besar, tinggal kita geser ke kanan. Maka akan seperti ini. Oke. Nah, setelah kita pilih page break preview kanan bawah ini, pastikan tabel yang akan dicetak dilingkupi garis tebal berwarna biru. Ini yang garis tebal berwarna biru. Itulah batas dari kertas yang akan dicetak. Oke. Nah, untuk melihatnya kita tampilkan namanya print preview bagian atas kiri. Nah, tombolnya ada di sini. Untuk memunculkan kalau misalnya tidak ada, nah misalnya kayak gini tidak ada,
kita munculkan, klik bagian yang panah ke bawah, pilih yang print, preview, and print. Nah, maka akan muncul tombol print, preview, and print seperti ini. Tinggal kita klik, maka hasilnya seperti ini. Tidak ada yang terpotong. Nah, jadi ini salah satu cara yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan di materi sebelumnya supaya kertas tidak terpotong. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu coba men-setting biar nanti kita coba evaluasi. Silakan. Mohon diulang Pak, mohon diulang. Oke. Pertama jenis kertas dulu di page layout Bapak Ibu. Ya. Pilih kemudian sorot bagian yang akan dicetak. Nah, jadi dari pertama sampai ke bawah, anggaplah sini batasnya ya. Nah, silakan. Menyorotnya itu semuanya berarti ya Pak, sampai terakhir penulisan ya? Iya, sampai yang akan kita print batasnya, baik dari sisi kanan maupun sisi bawah. Oh, berarti sebentar. Kok enggak bisa? Nih, saya coba ulangi dari sisi sini. Oh, di blok ya Pak, bukan disorot ya Pak, di blok ya? Ya di blok, di blok. Sorry. Nah ini kita blok sesuai kebutuhan. Nah gini. Oke. Ya. Oke. Langkah selanjutnya kita set print Bu. Klik kanan di page layout tadi, pilih yang bagian print area. Print area. Kemudian klik set print area. Ya. Oke, gini hasilnya. Setelah kita set print area, pilih page break preview bagian bawah sini. Page break preview bagian sebelah kanan bawah. Nah, setelah Bapak Ibu klik page break preview, maka akan muncul garis yang warna biru. Nah, garis warna biru ini bisa Bapak Ibu geser ke bawah. Tuh, lihat ya. Nah, misalnya ada sedikit yang mau kita tambahin, boleh kita tambahin nih, nomor 10. Misalnya apa? Nah, batas print misalnya. Nah, atau misalnya yang bagian sebelah kanan, kita geser sedikit boleh. Ya. Tuh, intinya kita harus membuat kertas kita itu penuh sesuai dengan batas yang garis warna biru ini. Mohon maaf Pak, untuk komputer saya kok tidak ada Pak, apa namanya print area itu ya. Print area? Ya, set print area. Untuk di laptop saya. Saya kok nggak bisa menemukan itu. Ibu pakai set print area. Excel-nya versi berapa, Bu? Versi berapa ya Pak? Ini ada file, ada home, insert, begitu di atas tabel. Di page, coba page layout. Page layout, ya. Sudah. Kemudian di Sudah. page setup. Page setup coba Bu, lihat dulu. Page setup. Ya. Oh ya, ada Pak, print area, ya betul oh, ya. Benar. Nah, ya. Pilih. Ya betul ya. Set print area. Ya. Nah. Terima kasih sudah ketemu ya. Oke, sama-sama Bu. Yang untuk memunculkan warna biru tadi di ini. Yang mana? Ini Bu. Page break preview bagian bawah kanan. Oh iya. Nah, kalau misalnya yang Ibu ada garis biru putus-putus, itu Ibu geser aja ya. Karena yang saya tidak ada biru putus-putus. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada berarti sama kayak yang punya saya. Ini bisa kita geser. Jadi intinya adalah Ibu, kalau dia sudah dikelilingi oleh garis warna biru ini artinya inilah kertas yang atau dokumen yang akan kita cetak. Iya. Oke? Oke, Bu?
Iya Pak, iya Pak. Oke, sekarang kita klik di, nah setelah itu kita klik print preview. Nah ini di bagian atas kiri. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Itu. Oke? Iya Pak. Nah, ada satu lagi, ada dua ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada jumlah kertas yang akan kita cetak nih. Kalau misalnya jumlahnya 1 op 2, artinya ada 2 halaman yang akan kita cetak. Maka itu perlu kita lakukan editing, artinya kita edit lagi, jangan sampai nanti ada yang keluar. Misalnya saya masukkan ke sini nih. Nah, ketika saya print preview, itu kepotong nantinya. Itu ya, Bapak Ibu. Misalnya saya coba no scaling, ada yang kepotong. Tuh, 1 sampai 4. Nah, ya. Nah, gini. Ini artinya 4 halaman yang tercetak. Ya. Bisa kan Bapak Ibu lihat 1 op 4 ini? Nah, jadi di sini kita nih seperti ini Bapak Ibu. Inilah yang akan dicetak nanti yang warna biru. Nah, kalau misalnya ada garis putus-putus seperti ini, Bapak Ibu tinggal geser aja ke kanan. Tuh. Ya. Kemudian garis putus-putus ini tarik ke bawah. Nah, kita lihat lagi. Maka sudah 1 op 1. Bukan 1 op 4 lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya Pak. Oke. Ini tinggal kita geser. Nah, kita klik print preview. Hasilnya seperti ini. Dah? Nah, ada satu lagi selain tadi yang saya bilang 1 op 1 ini, ada bagian di sini Bapak Ibu. Di sini bagian di atas page setup ini ada namanya custom scaling. Nah, supaya mudah, kalau saya pribadi itu nggak repot-repot, saya pilih fit set on one page. Artinya kita sesuaikan gitu. Pilihannya fit set on one page. Nah, jadi ini yang kita pilih. Karena di sini ada no scaling, artinya nggak ada skala. Nah, kita pilih ya, fit sheet on one page. Nah, artinya apa? Artinya lembaran yang kita buat menggunakan print area tadi, set print area, itu akan kita cetak dan kita tampilkan di dalam 1 lembar kertas saja. Itu maksudnya. Makanya pilihannya fit sheet on one page. Jadi dia akan menyesuaikan. Kalau misalnya nanti tulisannya agak besar, dikecilkan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian batas kanan kirinya itu bisa Bapak Ibu gunakan custom margin. Nih, klik di custom margin. Klik di custom margin. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan custom margin, maka akan muncul ini. Nah, tinggal Bapak Ibu naikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Nih, kemudian bagian bawah di sini ada center on page. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada previewnya di sini. Ketika saya meletakkan vertikal dan horizontal, tuh lihat. Supaya dia posisinya ada di tengah, maka centang bagian center on page horizontally. Nah, ini centang. Setelah itu klik OK. Nah, kalau sudah, ini sudah kita setting margin, ini fit sheet on one page, jumlahnya sudah 1, udah tinggal kita cetak. Supaya enak, kita coba ngeceknya dengan menggunakan printer to PDF ya. Print to PDF. Tinggal kita print.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Contoh. Inilah kertas yang jadi hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah kita cetak barusan. Gitu Bapak Ibu, kira-kira sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Yang print PDF tadi yang mana itu ya Pak? Oke, print PDF itu ada pilihan ketika kita Ctrl P, maka di sini itu muncul printernya. Kalau PDF-nya sudah diinstal atau menggunakan Excel yang versi terbaru, ini sudah ada sendiri, Bu. Jadi nggak perlu kita install lagi, udah ada sendiri. Nih, saya ulangi di printer, turunkan, klik sini, maka pilih yang Microsoft Print to PDF. Gitu, Bu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak Agus materinya kalau memang sebenarnya waktunya sudah habis, tapi kalau mau dilanjutkan sedikit lagi enggak apa-apa. Saya lanjutkan ini untuk kertas ya. Udah bisa dipahami Bapak Ibu ya, setting kertas. Ini ada urutannya untuk ini ya. Urutan settingnya supaya Bapak Ibu bisa ngikutin nanti. Selanjutnya kita coba header and footer. Nah, tadi Bapak sudah nanya, Pak, bagaimana header dan footer? Nanti kita coba, ini sudah kita setting kertasnya, kita bikin header and footer. Nah, jadi bagian sini, klik Ctrl P sama kayak kita mencetak seperti ini tadi, maka bagian page setup itu akan muncul seperti ini. Maka di sini ada muncul header and footer. Untuk bagian atas itu custom header. Nah, di sini ada banyak pilihan. Pertama pilihannya itu header itu kita letakkan di sisi sebelah kiri, ini sebelah tengah, dan ini sebelah kanan. Nah, untuk pilihan isi dari header ini bisa kita tentukan sendiri. Pertama halaman, kedua jumlah halaman, kemudian tanggal, insert waktu, insert file atau alamat file, insert file nama, atau insert sheet name. Nah, ini misalnya begini. Untuk mencobanya, kita coba satu persatu aja ya. Kita taruh aja di sini. Kemudian ini sudah tadi kita gunakan yang sebelahnya. File name. Nah, sudah ini kita klik OK. Nah, kita coba lihat di preview-nya. Oke. Nah, hasilnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya coba ininya. Kita kecilkan dulu ya, Ctrl P. Hasilnya nanti itu akan kelihatan ketika kita sudah ngeprint. Nah, kita coba print aja dulu ya. Kita coba print hasilnya. Oke, yes. Oke, ini kita tutup dulu. Ctrl P. Nah, kemudian kita cetak itu hasil print, simpan. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini hasilnya. Nih, Bapak Ibu. Cuman karena kita menggunakan tadi, marginnya terlalu mepet ke atas, maka dia agak tertutup. Maka kita harus setting ulang sebentar. Kita setting ulang sebentar. Marginnya itu kita rubah. Page setup, margin. Nah, ini kita rubah topnya itu kita kasih 2 supaya kelihatan. Oke. Nah, kita tutup dulu ini. Kita cetak. Oke. Nah,
maka hasil dari header kita itu seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nama sheet kita tadi setting kertas, kemudian ini alamat file kita berada. Nih, ini alamatnya. Kemudian ini hari kedua itu adalah nama ini, nama workbook kita ini. Kemudian ini nama setting kertasnya, kemudian ini nama workbooknya. Nah, mungkin yang Bapak tadi yang nanya, Pak, bagaimana kalau misalnya kita linkkan dengan nama siswanya? Nah, itu ada banyak versi, Pak. Kalau misalnya Bapak membuat nama siswanya itu berdasarkan nama sheet, ini sudah terjawab. Artinya tinggal kita ganti nama anak tersebut, dia punya sheet sendiri. Misalnya, nah, Badu gitu, kita masukkan Badu aja. Badu. Nah, jadi nama Badu ini akan muncul di bagian sini. Di bagian sini. Nah, setting kertas ini, nama sheet-nya. Kemudian, kalau misalnya nanti ini, untuk yang tadi Bapak bilang, kalau dia harus nge-link dengan nama siswa, yang Bapak maksudkan mungkin bisa diinfokan ke saya melalui private, pesan privat. Nanti kita coba pahami dulu maksud Bapak itu, dia nge-link berdasarkan sel ini, atau berdasarkan apa gitu. Karena kalau dia hanya seperti ini, maka jawabannya sudah terjawab. Misalnya tadi saya mau menggunakan Badu, tinggal saya tekan Ctrl V, dan kita coba ya, contoh di sini saya tekan Ctrl V, ini namanya, kemudian saya pencet up, kemudian header and footer, custom header. Nah, di sini ada penjelasan tuh, insert file name, sheet name, masukkan di sini atau taruh di tengah. Oke, maka nama Badu akan muncul di sini. Kita cetak Badu. Nah, maka hasil Badu ini akan seperti ini. Itu. Nah, yang ingin saya pastikan lagi, apakah maksud Bapak tadi seperti ini atau mungkin seperti apa? Nanti bisa kita lakukan diskusi melalui PM ya Bapak ya. Oke, Pak Randi, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan header. Baik, Pak Agus, saya rasa sudah cukup ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti mungkin ada kendala, nanti bisa di screenshot Excel-nya, nanti bisa taruh aja di grup, nggak masalah ya, nggak masalah karena di sini kita belajar bersama. Siapa tahu ada permasalahan yang sama dari Bapak Ibu yang lain, pasti nanti akan terjawab bersama-sama. Jadi nggak perlu malu untuk bertanya di grup gitu ya. Benar sekali Pak. Oke, mungkin saya rasa cukup ya Pak Agus ya. Oh iya. Dan kebetulan memang materinya sudah tuntas semua, sudah alhamdulillah sudah tuntas semua. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Pak Agus sudah menyampaikan semua materinya dengan lancar, dengan sangat baik dan juga dengan sabar ya, dengan sabar. Bapak Ibu juga cukup semangat sekali mengikutinya, banyak dari Bapak Ibu yang sudah membuka secara langsung hari itu juga, dan juga ada yang mencoba di siang harinya atau sore harinya. Saya rasa sudah cukup interaktif dan aktif Bapak Ibu di sini. Oke, mungkin saya. Baik, untuk kesempatan hari ini saya sampaikan bahwasannya kelas untuk virtual untuk Excel for Basic Education resmi kita akhiri secara Zoom, tetapi jika dalam beberapa hari ini ada pertanyaan, boleh bertanya lah, kita sharing di grup ya. Insya Allah Pak Agus masih bersedia untuk menjawab. Siap Pak. Ya. Siap. Nanti bisa share di grup ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian info kembali yang pertama adalah untuk kelengkapan seperti sertifikat, undangan, kemudian laporan dan yang lain akan kami share infonya siang ini ya. Siang ini nanti akan kami share di grup semua, nanti insya Allah sudah lengkap dokumen-dokumennya. Kemudian untuk yang hari Sabtu ini kita lanjut kelas yang berikutnya gitu ya. Mungkin yang sudah ikut paket nanti lanjut kelas berikutnya, yaitu kelas menyusun Dupak
Ya, silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa mengikuti, yang sudah bisa lanjut kelas berikutnya. Oke, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus Manggala. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Semoga lain kesempatan mau bersedia kembali mengisi Oke, kegiatan di siap. Guru Inovatif Indonesia. Kemudian Siap, terima siap. kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Saya Pak Randi menutup acara ini dengan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Waalaikumsalam Inovatif warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.